Bab 116, Duo Kakek dan Cucu yang Misterius. Bahkan kepala balai kedua Yue Kun sangat terkejut dengan informasi ini. Qiao Baishi memiliki hubungan yang solid dengan Jiang Chen. Song Tianxing juga tidak mengharapkan perubahan ini. Dia telah melatih Qiao Baishi sejak awal dan mengetahui perasaan Qiao Baishi terhadap Aula. Hari itu ketika semua eksekutif senior berkumpul, hampir semua orang ingin menyerahkan Qiao Baishi kepada keluarga Long. Ini benar-benar dan sangat melukai perasaan Qiao Baishi dan membuatnya merasa putus asa. Kecuali, Song Tianxing tidak menyangka bahwa Qiao Baishi akan menyerahkan dirinya pada belas kasihan Jiang Chen, putra seorang bangsawan. Namun Penatua Biru menambahkan bahan bakar ke api dan mengejek, ini sangat sesuai harapan. Qiao Baishi telah lama menyimpan pikiran untuk membantu orang luar. Saya tidak terkejut sama sekali bahwa dia berbondong-bondong ke spanduk Jiang Chen. Saya hanya ingin tahu berapa banyak rahasia Aula yang dia bawa bersamanya. Petik 2. Song Tianxing benar-benar marah ketika dia mendengar kata-kata ini. Elder Blue, aku memerintahkanmu untuk diam. Apakah Anda memiliki sikap seorang penatua sama sekali? Haruskah Anda begitu menentang seseorang yang sudah pergi? Jika Anda memiliki waktu luang untuk mengejek seseorang yang sudah pergi, mengapa Anda tidak menghabiskannya untuk merenungkan bagaimana memperpanjang kerjasama kita dengan keluarga Jiang? Aku, Penatua Blue telah diperingatkan tetapi tidak berani menjawab sepatah kata pun. Martabat Lord Hallmaster hadir. Meskipun dia biasanya damai dan ramah, kehadirannya cukup menakutkan ketika emosinya T. Aku tidak ingin mendengarkan lagi omong kosong yang tidak berguna. Saya masih memiliki kata-kata yang sama. Siapapun yang dapat memajukan kerjasama kita dengan keluarga Jiang akan menjadi Tuan Hallmaster berikutnya. Semua kata lain adalah udara panas yang kosong dan saya tidak punya keinginan untuk mendengarkannya. Song Tianxing menyapu pandangannya dalam lingkaran. Siapa di antara kalian yang bersedia melakukan perjalanan ke wilayah Jianghan? Orang yang awalnya mengedepankan dirinya, Wang Li, tanpa sadar mundur ketika tatapan Song Tianxing menyapu dirinya. Dia ingin pergi, tetapi tahu bahwa itu akan menjadi usaha yang sia-sia karena Qiao Baishi ada di sana. Tidak mungkin kemitraan itu dapat dilanjutkan dan dia bahkan mungkin akan berakhir dengan debu dari ejekan Qiao Baishi. Penatua Biru juga menundukkan wajahnya yang memerah dan bahkan tidak berani menanggapi ketika disapu oleh tatapan Song Tianxing. Dia bahkan memiliki lebih sedikit hak untuk berbicara. Itu adalah faktor yang tidak diketahui apakah dia bahkan bisa kembali hidup-hidup jika dia pergi ke wilayah Jianghan. Nomor 2, bagaimana kalau kamu melakukan perjalanan? Song Tianxing memandang Yue Kun. Wajah tua Yue Kun memerah saat dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Bos, saya seorang lelaki tua yang tidak terampil dalam manuver sosial. Belum lagi saya sudah tua dan tidak memiliki bahasa yang sama dengan anak muda. Akan terlihat aneh tidak peduli bagaimana jika saya pergi mencari Jiang Chen. Apakah dia bahkan bersedia menerima orang tua seperti saya? Petik 2. Semua eksekutif senior lainnya menundukkan kepala dan mengarahkan pandangan mereka ke bawah ketika tatapan Song Tianxing melintas. Tidak ada yang melangkah maju untuk menjadi sukarelawan. Song Tianxing menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, apakah dia benar-benar harus melakukan perjalanan pribadi? Ketika dia melihat Ying Wuyu, mata Song Tianxing tiba-tiba menjadi cerah. Wuyu, kenapa kamu tidak melakukan perjalanan ke wilayah Jianghan atas nama Aula? Lord Hallmaster, saya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Silakan cari di tempat lain untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, saya juga berpikir bahwa dengan situasi Aula saat ini, hasilnya akan sama bahkan jika Tuan Balai sendiri melakukan perjalanan pribadi. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa Anda akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Wuyu merasa seperti dia telah melampiaskan niat buruknya ketika dia melihat kerumunan eksekutif senior berdiri dengan kepala tertunduk. Dia merasa sangat baik di dalam. Bukankah kalian hebat dalam menambahkan penghinaan pada cedera? Bukankah kamu baru saja mengucilkan Qiao Baishi? Tanpa Qiao Baishi, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang apa? Jangan memakai wajah panjang semua orang. Bukan karena Ying Wuyu senang dengan kecelakaan orang lain, tapi dia merasa dibenarkan dan senang. Sebelumnya, orang-orang ini tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang Qiao Baishi. Dan lihatlah hal-hal sekarang, mereka tidak dapat menangani apapun tanpa memohon untuk Qiao Baishi. Yue Kun masih agak tidak mau menerima sesuatu. Wuyu,
Apakah menurutmu Adipati Muda Jiang Chen benar-benar akan melupakan kemitraan dengan Ola hanya karena Qiao Baishi? Qiao Baishi baik-baik saja, tetapi apakah dia benar-benar memiliki begitu banyak karisma untuk memengaruhi keputusan Adipati Muda Jiang? Ying Wuyu tertawa. Aku tidak tahu apakah Qiao Baishi memiliki karisma sebanyak itu atau tidak, tapi aku tahu satu hal. Setiap kali sesuatu terjadi pada keluarga Jiang, Qiao Baishi adalah orang pertama yang mereka panggil. Ketika Duke of Jianghan, Jiang Feng, disergap, Qiao Baishi lah yang dipanggil untuk menyembuhkannya. Ketika keluarga Jiang mundur, mereka menyembunyikan jejak mereka melalui upaya Qiao Baishi. Anda memberitahu saya apakah keluarga Jiang menghargai Qiao Baishi atau tidak? Yue Kun tertawa kecut. Yah, ini tidak masuk akal. Apakah kita benar-benar harus mengundang Qiao Baishi kembali? Yue Kun bahkan merasa wajahnya sendiri terbakar saat dia mengatakan ini. Ketika dia menegur Qiao Baishi, dia tidak meninggalkan wajah apapun untuk pihak lain. Mengundang Qiao Baishi untuk kembali, hanya seseorang dengan wajah setebal dia yang bisa mengatakan hal seperti ini. Yang lain bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyarankan ini, terutama Penatua Biru. Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya yang tebal berubah menjadi putih pucat. Undang Qiao Baishi kembali. Akankah olah kita benar-benar mati tanpa dia? Penatua Biru tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jika kamu bisa, lalu mengapa kamu tidak pergi? Yue Kun kehilangan kesabaran. Lagu Tianxing menghela nafas. Wuyu, kamu baru saja berbicara dengan marah ketika kamu ingin mengundurkan diri. Bagaimana dengan ini? Anda melakukan perjalanan ke keluarga Jiang. Jika Anda dapat meyakinkan keluarga Jiang, maka Anda akan langsung dipromosikan menjadi Hall Master ketiga. Semua yang lain tidak bisa melakukannya jika mereka pergi. Ying Wuyu berteman baik dengan Qiao Baishi. Mereka memiliki kesempatan hanya jika dia pergi. Cahaya seperti ular berbisa keluar dari mata Wang Li ketika dia mendengar ini. Tuan Hallmaster, ini tidak adil. Seorang penatua peringkat rendah naik ke posisi Hallmaster ketiga tiba-tiba. Ini tidak adil. Aku tidak bisa menerimanya. Wang Li merasa sangat kesal saat dia mengangkat rona dan menangis. Song Tianxing berkata dengan dingin, jika Anda bisa berhasil, saya akan langsung memberi Anda nama Lord Hallmaster berikutnya. Bisakah kamu melakukannya? Wang Li menggertakkan giginya dan kedua matanya menjadi merah. Dia ingin setuju, tetapi tahu betul bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ying Wuyu merentangkan tangannya. Lord Hallmaster, kalian tidak perlu terus bertengkar karena saya. Saya akan pergi ke wilayah Jianghan, tetapi untuk mengunjungi seorang teman lama. Masalah Ola tidak ada hubungannya denganku. Kalian semua dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Petik 2. Ying Wuyu meletakkan medali tua dengan ringan di atas meja setelah dia selesai berbicara, dan berbalik untuk melayang. Ying Wuyu telah melihat semuanya dan tahu bahwa tidak ada tempat baginya dalam perselisihan internal yang tak ada habisnya di dalam Ola. Selama orang-orang seperti Yue Kun, Wang Li, dan Elder Blue hadir, bahkan jika dia bisa menyelesaikan misi ini, prospek masa depannya juga akan redup. Oleh karena itu, daripada menderita penghinaan dan aib dari mereka, dia mungkin juga pergi dengan bebas dan gagah. Mulut Song Tianxing bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba merasa benar-benar lesu dan sangat tidak tertarik. Dia melambaikan tangannya dan hanya berkata, diberhentikan. Penatua Sun dan gadis misterius Huanger masing-masing duduk dan berdiri di dalam ruang rahasia Aula. Mereka telah dengan jelas mendengar semua kejadian selama konvensi eksekutif senior. Bangunan besar ini akan runtuh. Kepribadian dan metode Song Tianxing semuanya baik-baik saja, tetapi sangat disayangkan dia tidak memiliki sedikit kehadiran penting di saat yang genting. Penatua Sun menghela nafas ringan. Gadis muda bernama Huanger mengenakan pakaian hijau pucat saat dia berdiri di dekat jendela, iseng bermain-main dengan beberapa bunga dan rumput. Matanya yang jernih tampak sangat serius dan seluruh dirinya tampak seperti bagian dari sebuah lukisan. Penatua Sun, apakah kamu tidak peduli dengan masalah Aola sebelumnya? Penatua Sun terkekeh, yah, bagaimanapun juga, karena kita telah tinggal di sini untuk jangka waktu yang cukup lama, saya masih menaruh perhatian. Sepertinya kita akan pergi sekarang. Meninggalkan, Huanger memulai. Pergi. Penatua Sun mengangguk dengan tegas. Huanger, apa yang Anda katakan kepada kami menuju wilayah Jianghan, atau pergi ke tempat lain? Menuju wilayah Jianghan.
Lengan ramping Huang berhenti sejenak saat jejak kesembronoan melintas di wajahnya yang seperti dewi. Penatua Sun, apakah Anda benar-benar memperhatikan Jiang Chen itu? Haha, Huanger kamu benar. Saya sangat menyukai Jiang Chen itu. Jika bukan ini masalahnya, mengapa lagi saya akan membantunya hari itu di penyeberangan kedua? Huanger tersenyum tipis saat dia bermain dengan bunga dan rumput, tidak mengatakan apa-apa. Huanger, saya harus mengatakan, kekuatan besar tersembunyi di dalam tubuh Jiang Chen selama pertempuran penyeberangan kedua. Itu adalah kekuatan yang cukup besar yang menggerakkan bahkan orang tua sepertiku. Tentara Swordbird mengikuti perintahnya untuk menutupi langit dan menghapus matahari, memicu perubahan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Semua adegan itu benar-benar menginspirasi. Selanjutnya, ketiga murid roh Dao yang dikirim oleh Sekte Matahari Ungu satu demi satu meninggal dan satu terluka. Jika bukan karena yang terakhir terlalu kuat, aku mungkin bahkan tidak perlu bergerak. Jiang Chen menolak untuk tunduk bahkan dalam keadaan seperti itu. Penolakan untuk mengakui kekalahan itu sudah cukup bagi saya. Penatua Sun tersenyum saat dia berbicara. Dia tahu bahwa tidak mungkin Huanger tertarik pada hal seperti ini. Kecuali, mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu terkurung di tempat kecil seperti Kerajaan Timur sehingga ada terlalu sedikit hal yang layak untuk didiskusikan. Setidaknya ada sedikit keunikan tentang Jiang Chen yang bisa dia bicarakan. Hal terpenting adalah bahwa Penatua Sun dengan keras kepala merasa bahwa tanda-tanda ramalan yang dilihat orang tua Qianji adalah bahwa penyakit Huanger akan memiliki kesempatan untuk menemukan obatnya di Kerajaan Timur. Penatua Sun bahkan lebih keras kepala merasa bahwa beberapa petunjuk dari kesempatan ini tampaknya terkait dengan Jiang Chen. Bahkan jika itu adalah harapan sekecil apapun, itu sudah cukup untuk menggoda Penatua Sun. Lagi pula, dengan identitasnya sebagai putra seorang duke biasa, rangkaian pertunjukan menantang surga Jiang Chen baru-baru ini telah jauh melampaui batas identitasnya. Pada tahun-tahun yang dia habiskan di Kerajaan Timur, Penatua Sun telah memperhatikan segalanya, dan satu-satunya hal yang bahkan samar-samar mengejutkannya adalah penampilan Jiang Chen. Siapa lagi yang ada di sana, selain dia? Juksue panjang, konstitusi Phoenix biru. Di mata Penatua Sun, apa yang disebut konstitusi bawaan hanyalah itu. Tingkat sekte seperti Sekte Matahari Ungu bahkan tidak bisa memancing pengakuan dari Penatua Sun. Jika bukan karena Penatua Sun yang menghargai identitasnya, dia bisa saja mengubah Chu Xinghan dan yang lainnya menjadi debu dengan jentikan jarinya hari itu di depan Second Crossing. Dia tidak melakukannya karena dia menghargai keberadaannya sendiri dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan dengan juniornya. Dia juga tidak ingin memberikan terlalu banyak petunjuk kepada Jiang Chen dan membiarkan Jiang Chen merasa seperti dia memiliki pelindung di belakangnya. Dia ingin mengamati lebih jauh Jiang Chen dan melihat seberapa besar potensi yang dia miliki, dan bagaimana dia akan berkembang dengan setiap langkahnya. Jika dia benar-benar orang yang menjanjikan, Penatua Sun tidak keberatan terus mengawasinya. Jika itu hanya penampilan singkat seperti embun pagi, Penatua Sun dapat mengeluarkan dirinya dari situasi kapan saja dan mengabaikan Jiang Chen, membiarkannya hidup dan mati seperti yang dia inginkan. Ini adalah pikiran Penatua Sun yang paling jujur. Dia tidak akan menyerah selama masih ada harapan. Tetapi, jika dia menemukan bahwa harapan ini salah, maka Penatua Sun jelas tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Bagaimanapun, urusan dan orang-orang Kerajaan Timur berada pada level yang terlalu rendah untuk mendapat perhatian berlebihan dari Penatua Sun. Jika bukan karena penyakit Huanger, Penatua Sun mungkin tidak akan pernah menginjakkan kaki di kerajaan yang sama dalam 10.000 tahun mendatang. Bab 117, Jiang Chen memahami Dao. Wilayah Jianghan, kota gelombang sungai. Sejak pasangan ayah dan anak Jiang kembali, suasana seluruh keluarga Jiang menjadi sangat kuat. Semua putra dan murid keluarga Jiang bersatu dalam pertunjukan perayaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Belum pernah mereka lebih antusias. Pertempuran penyeberangan kedua telah direvisi menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi cerita legendaris di wilayah Jianghan. Tema yang sama meresap melalui banyak versi, dan itu adalah bahwa adipati muda itu telah menunjukkan kehebatan bela diri yang tak terkalahkan dan membendung gelombang itu sendiri, melibatkan jutaan tentara keluarga panjang yang kuat dalam pertempuran sengit di depan penyeberangan kedua. Dia telah membunuh Long Zhaofeng, memusnahkan kaki tangan keluarga Long, dan meneror jutaan tentara yang kuat.
Dia telah membalikkan gelombang kegelapan sendirian dan telah memberikan bantuan kepada klan timur di saat krisis mereka. Bahkan Adipati Jiang Han, Jiang Feng, harus mengakui bahwa, pada saat ini, reputasi putranya jauh melampaui reputasinya di wilayah Jiang Han sekarang. Jiang Feng secara alami tidak akan iri dengan hal seperti ini. Setiap ayah memiliki ambisi besar untuk putranya, dan satu-satunya orang yang dapat diterima setiap orang sebagai lebih kuat dari dirinya adalah putranya sendiri. Dilampaui oleh putranya adalah kebanggaan dan kegembiraan setiap orang. Dari 10 suku besar di wilayah Jiang Han, suku Redwood telah dimusnahkan dan sekarang berada di bawah kekuasaan putra Jiang Tong, Jiang Yu. 9 suku lainnya telah sepenuhnya tunduk dan akan mengirim seseorang ke River Wave City setiap 2 atau 3 hari untuk mengekspresikan pendirian mereka, dengan masing-masing dari mereka patuh dengan patuh. Ini tidak mengherankan, jika bahkan Duke of Soaring Dragon yang terkenal telah dimusnahkan dengan flip tangan, apakah mereka, suku-suku kecil, berani bangkit dalam pemberontakan? Pikiran dan plot kecil yang sebelumnya mereka buat semuanya diam-diam terkubur di hadapan kebenaran. Pasangan ayah dan anak Jiang adalah bumi dan langit wilayah Jiang Han sekarang. Bahkan jika keduanya ingin meningkatkan pasukan, memberontak, menggantikan klan timur, dan memerintah seluruh kerajaan, orang-orang ini akan tetap mengikuti arus dan setuju. Di mata mereka, keluarga kerajaan saat ini sedang mengalami kemunduran dan memiliki sejuta hal untuk diperhatikan. Bahkan jika Lin Timur telah naik tahta, keluarga kerajaan masih tidak akan dapat bangkit kembali tanpa lebih dari 10 tahun pemulihan dan pembangunan kekuatan. Keluarga Jiang, di sisi lain, seperti matahari di tengah hari dan menginspirasi kekaguman besar di seluruh negeri. Jika mereka menggantikan klan timur sekarang, kemungkinan besar tidak ada adipati atau keluarga yang berani melawan atau berbicara sebaliknya. Namun, tampaknya pasangan ayah dan anak Jiang tidak memiliki pemikiran sama sekali dalam hal ini. Mereka dengan tegas menolak semua berbagai penghargaan dan penunjukan dari bangsawan timur, belum lagi gagasan untuk mengumpulkan pasukan untuk berbaris melawan klan timur. Jiang Chen telah melemparkan medali pangkat seorang duke kembali ke Lu Timur hari itu dan telah menyatakan kata-kata bahwa keluarga Jiang memutuskan semua hubungan dengan keluarga kerajaan dan tidak akan lagi mendengarkan perintah klan timur. Bahkan jika kenaikan Lin Timur adalah karena upaya keluarga Jiang, mereka masih tidak berniat menerima warisan hadiah. Gelar adipati pertama di bawah langit juga telah ditolak oleh pasangan ayah dan anak Jiang. Itu adalah hal yang baik bahwa klan timur juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah sikap keluarga Jiang. Mereka akan sangat senang jika keluarga Jiang bersedia menerima hadiah mereka. Mereka juga tidak akan berani memaksa mereka untuk menerima jika keluarga Jiang tidak mau. Jiang Feng sedang mengurus beberapa hal di manor suatu hari ketika Duke of Jinsan dan Duke of Hubing tiba-tiba datang berkunjung. Duke of Jinsan dan Duke of Hubing adalah teman terbaik Jiang Feng ketika dia menjadi Duke of Jiang Han, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dalam dan kuat. Dalam konflik melawan keluarga Long, kedua keluarga ini dengan setia tinggal di sisi keluarga Jiang, bahkan dengan cara apapun. Meskipun itu juga merupakan fungsi dari gambaran yang lebih besar pada waktu itu, hubungan antara tiga keluarga masih berjalan dalam. Hehe, dua adik laki-lakiku yang bijak telah datang mengunjungiku. Saya, Jiang Feng, tidak lagi memegang jabatan pemerintah. Akankah kedua adik laki-lakiku yang bijaksana keberatan? Jiang Feng bercanda. Saudara Jiang, seseorang diperbolehkan untuk bersikap riang ketika tidak memegang jabatan pemerintah. Saya lebih mengagumi hari-hari riang Anda. Duke of Jinsan menghela nafas. Duke of Hubing juga tertawa. Sejujurnya, Duke of Jinsan dan saya hanya memiliki pencapaian kami hari ini karena meminjam pengaruh saudara Jiang. Kami malu, haha, kita semua bersaudara di sini, jangan menjadi orang luar. Ayo masuk. Jiang Feng tertawa terbahak-bahak dan masih cukup puas dengan kedua sahabat ini. Dia cukup senang untuk mereka. Kerajaan telah mengalami kekacauan besar dan kedua keluarga ini telah menangkap kesempatan ini untuk merekrut beberapa talenta. Kekuatan mereka tiba-tiba melonjak ke depan dan masing-masing memanfaatkan pengaruh keluarga Jiang untuk menjadi salah satu dari 4 adipati besar yang baru. Saudara Jiang, saya pernah mendengar bahwa keluarga kerajaan memiliki kecenderungan untuk memberikan kepada keluarga Jiang gelar adipati pertama di bawah langit. Namun, saya tidak mengerti mengapa saudara Jiang menolaknya.
Kita semua telah bekerja keras untuk sebagian besar hidup kita dan akhirnya mencapai titik ini. Ini seharusnya menjadi waktu ketika kita bekerja bersama-sama untuk menghasilkan kekayaan kita. Duke of Jinsan bertanya. Duke of Hubing juga mengangguk. Jika ada orang lain yang duduk di posisi Adipati pertama, saya dan Adipati Jinsan akan menjadi orang pertama yang menganggap ini tidak dapat diterima. Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi Adipati pertama selain dari keluarga Jiang? Jiang Feng tersenyum tipis. Dua adik laki-laki yang bijaksana, apakah Lin Timur mengirimmu? Duke of Jinsan dan Hubing keduanya tersenyum dan mengangguk. Saudara Jiang, rencana apa yang dimiliki keluarga Jiang sekarang? Kami harap Anda mengungkapkan beberapa petunjuk untuk kami. Anda juga tahu bahwa ada perasaan tidak aman secara umum di dalam kerajaan karena Anda belum berbicara. Tidak ada yang yakin akan apapun. Jiang Feng tersenyum tipis, keluarga Jiang saya tidak akan lagi melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan kerajaan timur mulai sekarang. Anda dapat kembali dan memberitahu Lin Timur bahwa dia dapat merasa nyaman menjadi raja. Dia tidak perlu khawatir bahwa keluarga Jiang akan meniru keluarga Long. Untuk berbicara dengan sangat kurang ajar, jika kita memiliki niat untuk itu, kita tidak perlu menunggu sampai sekarang. Duke of Jinsan mengangguk, saudara Jiang memang sangat masuk akal. Yang mulia tidak khawatir tentang ini. Petik 2. Baiklah, saudaramu yang bodoh telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Mulai saat ini, kita saudara hanya akan membicarakan masa lalu dan bukan masalah pengadilan. Haha, saudara Jiang, jangan terburu-buru. Kami telah dipercayakan dengan masalah lain. Petik 2. Apa itu? Inilah yang telah terjadi. Tuan Hallmaster Song Tianxing dari Hall of Healing berangkat untuk menyelenggarakan perjamuan dan memperlakukan kami sebagai saudara beberapa hari yang lalu. Dia ingin membawa beberapa orang untuk mengunjungi saudara Jiang, tetapi takut mengganggu Anda. Oleh karena itu, dia meminta kami berdua untuk datang menanyakan apakah saudara Jiang memiliki waktu luang dan keinginan untuk bertemu dengan mereka. Duke of Jinsan sebenarnya tidak ingin melakukan kebaikan ini, tapi sayangnya Hall of Healing masih memiliki reputasi dan status yang hebat. Dia juga tidak ingin menyinggung mereka. Belum lagi Song Tianxing benar-benar merendahkan dirinya kali ini, memanjakan mereka dengan makanan dan anggur, dan juga memberi mereka hadiah dan pil. Ini membuat mereka tidak dapat menyangkal bantuan ini dan menyingkirkan wajahnya. Lagu Tianxing. Jiang Feng mulai sedikit. Mereka mungkin ingin bertemu Chener. Duke of Jinsan buru-buru menganggukkan kepalanya. Ya, mereka ingin mengunjungi keponakan bijak Jiang Chen dan benar-benar mendesak dua bocah kita untuk datang berbicara atas nama mereka. Namun, kedua anak itu cukup licik dan hanya mementingkan diri mereka sendiri dengan menolak permintaan itu, menyebabkan kami dua orang tua datang ke sini dan meminta saudara Jiang dengan kulit tebal. Jiang Feng tidak mengatakan apa-apa dan meletakkan cangkir di tangannya. Saya tidak berhak memutuskan masalah Chener untuknya. Dia juga telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama setengah bulan dan mungkin tidak akan muncul dalam waktu dekat. Rombongan Hall of Healing mungkin sudah mencapai River Wave City. Ya, mereka semua sudah tiba dan menempati penginapan di dalam penginapan. Mereka tampaknya cukup tulus. Jika keponakan bijak Jiang Chen sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, seharusnya tidak masalah jika mereka menunggu sebentar. Petik 2. Karena ini masalahnya, maka biarkan mereka menunggu. Sejujurnya, saya juga tidak terlalu yakin kapan Chener akan muncul. Jiang Feng mengatakan yang sebenarnya. Duke of Jinsan dan Duke of Hubing keduanya tersenyum dan mengangguk. Mereka merasa tidak dapat sepenuhnya memahami pasangan ayah dan anak Jiang. Meskipun mereka telah melalui hidup dan mati bersama, sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, mereka menemukan bahwa banyak hal tidak lagi semudah sebelumnya. Meskipun Jiang Feng hanyalah seorang warga sipil sekarang, dan mereka adalah adipati yang kuat dan mulia, di depan Jiang Feng, tampaknya mereka adalah orang-orang biasa, dan bahwa dia adalah adipati yang kuat dan mulia. Setelah berpartisipasi dalam pertempuran penyeberangan kedua dan menyaksikan keajaiban Jiang Chen, bahkan jika adipati seperti mereka, yang telah melihat kejadian besar, ingin merusak penampilan Jiang Chen yang memukau, tidak mungkin melakukannya. Oleh karena itu, reservasi hati-hati mereka saat ini diberikan. Jiang Chen saat ini sudah berada di balik pintu tertutup selama setengah bulan. Dia terus-menerus mengeksplorasi dan menyesuaikan metode pelatihannya setelah menembus 11 Ki Sejati Meridian sebelumnya. Dikatakan bahwa ada 12 Meridian Ki Sejati.
Mengapa semua praktisi berhenti di 11 meridian Ki sejati? Mengapa tidak ada yang mencoba roh Dao hanya setelah mencapai 12 meridian? Petik 2. Jiang Chen perlahan merasakan jejak teori yang mendalam setelah setengah bulan eksplorasi dan pemahaman. Ini bukan masalah potensi, tapi masalah dengan hukum pelatihan di dunia ini. Apa yang disebut Ki sejati 12 meridian sebenarnya berhenti di 11 Ki sejati meridian. Meridian yang hilang seperti nomor terakhir yang terbang menjauh. 1. Yang hilang itu mencakup semua dan mencakup semua fenomena alam semesta. 1. Ini adalah perbedaan antara jalan kecil dan jalan utama. Sebenarnya, 1. Ini tidak hilang tanpa alasan. Hanya saja, 1. Ini telah berubah menjadi kemungkinan yang tak terbatas. Ini berarti bahwa kemungkinan dan fenomena tak terbatas ada antara alam Ki sejati dan alam roh Dao. Beberapa orang dengan susah payah mengejar kesempurnaan sehubungan dengan 1. Ini, tetapi tidak pernah dapat menemukan pemenuhannya. Beberapa orang tiba-tiba akan memahami yang 1. Ini, dan keluar dari kepompong mereka, menjadi kupu-kupu dan naik ke Dao roh. Yang ini adalah jembatan antara alam Ki sejati dan Dao roh. Anda tidak dapat melihat atau menyentuh jembatan ini. Jika Anda bisa menyeberang, Anda akan menginjakkan kaki ke Dao besar yang tak terbatas dan menikmati umur ratusan ribu tahun. Jika Anda tidak bisa menyeberang, pada akhirnya, Anda akan tetap menjadi manusia fana, setelah gagal melarikan diri dari jurang duniawi. Menggelikan, menyedihkan, praktisi dunia ini semua berpikir bahwa 12 meridian Ki sejati adalah sebuah alam. Ini adalah kesalahan pengetahuan dan hambatan sejati dalam pembelajaran bela diri. Ini adalah masalah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh potensi. Jika bukan karena kenangan kehidupan masa lalunya dan jika Jiang Chen bukan salah satu otoritas terkemuka dalam penelitian, kemungkinan besar dia juga tidak akan memahami hal ini. Sebenarnya, setelah Anda memahami 1. terakhir, itu berarti bahwa Anda telah memasuki 12 meridian Ki sejati dan telah menyempurnakan diri Anda dengan sempurna. Anda sudah menginjakkan kaki di jembatan. 1. Ini, secara sempit, memang 12 meridian Ki sejati. Tetapi berbicara dari perspektif Dao bela diri, ini adalah jembatan Dao bela diri, pemisahan antara langit dan bumi yang merupakan alam fana dan roh. Jembatan itu berbeda untuk orang yang berbeda. Jembatan memiliki kemungkinan tak terbatas untuk orang yang berbeda. Jiang Chen memiliki perasaan pencerahan tiba-tiba ketika dia memahami hal ini. Pada akhirnya, 1. Itu digunakan untuk membentuk batinnya. Itu adalah semacam penyelesaian Dao bela diri duniawi, sejenis kenaikan untuk Dao bela diri umum, dan upacara perpisahan untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Untuk berbicara lebih jujur, itu membangun fondasi terakhir untuk memasuki roh Dao. Akhirnya, apakah Anda 11 meridian Ki sejati atau 12 meridian Ki sejati? Proses mentransmisikan Ki sejati menjadi Ki roh adalah mentransmutasikan semua Ki sejati Anda menjadi satu dantian, satu lautan roh. Lautan roh ini adalah tujuan sebenarnya dari seorang ahli ranah Ki sejati. Oleh karena itu, para ahli yang dengan keras kepala mencari Ki sejati 12 meridian, akan gagal pada akhirnya, atau menyadari bahwa mereka telah tersesat dan akan kembali untuk menyerang Dao roh. Ini karena 12 meridian Ki sejati adalah teori yang salah. Itu adalah jenis makna sebenarnya dari Dao bela diri, jenis inspirasi dari Dao bela diri. Bab 118, Jiang Chen muncul dari pelatihan. Suasana depresi yang tertinggal dari pertempuran besar telah tersapu bersih. Apa pentingnya keberhasilan dan kegagalan dalam satu momen? Mengalami hidup dan mati adalah hal biasa di jalur Dao bela diri. Jika seseorang merenungkan kemunduran sesaat, bagaimana dia akan menghadapi gelombang dan angin yang lebih besar di masa depan? Bagaimana cara mengatasi rintangan yang akan muncul dalam perjalanan mereka? Pencerahan di jalan Dao bela diri kebetulan menjadi cara paling ideal untuk menang atas pikiran acak ini, serta untuk menyapu setan internal. Inilah sebabnya mengapa setengah jalan Dao bela diri terletak dalam pelatihan, sementara setengah lainnya terletak dalam meditasi. Meditasi dapat membantu seseorang memahami teori, menyapu bersih iblis internal, dan menghasilkan berbagai jenis pencerahan seketika. Pencerahan instan semacam ini kemungkinan besar semacam pemahaman teknik seni bela diri, tetapi mungkin bisa memahami beberapa bentuk pengetahuan. Setelah Jiang Chen menyelesaikan pertanyaannya tentang 12 meridian Ki sejati, hambatannya dalam pengetahuan tentang alam Ki sejati semuanya tersapu. Ini untuk mengatakan bahwa dia bisa menyerang jalan Dao roh sekarang. Namun,
Jiang Chen tidak terburu-buru. Dengan keakrabannya dengan pelatihan Dao bela diri, dia tahu bahwa Dao roh penyerang bukanlah bagian yang sulit. Kesulitan dalam hal ini terletak pada seberapa lebar dan seberapa jauh jalan Dao roh dapat diperluas. Jika Dao bela diri dan tubuh manusia adalah sepetak bumi, maka Dao roh dan kekuatan roh adalah bibit yang tumbuh di tubuh manusia. Kekuatan Dao bela diri selalu berubah dan bisa berubah. Dari ke-3000 Dao besar, dan kemampuan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dapat diturunkan ke elemen dan ki antara langit dan bumi. Logam, kayu, air, api, dan tanah adalah 5 elemen dasar dan fundamental yang merupakan blok bangunan dari semua materi. Angin, guntur, cahaya, dan kegelapan adalah elemen turunannya. Kesimpulannya, ada 9 elemen utama. Jumlah elemen yang dapat ditebang oleh seorang praktisi Dao roh di lautan rohnya akan menentukan lebar jalur Dao rohnya. Seberapa jauh seseorang bisa berjalan di alam roh Dao akan menjadi panjang jalan roh Dao mereka. Seberapa lebar, dan seberapa jauh, jalur Dao roh itu. Sebagian besar dunia saat ini berpikir bahwa ini sepenuhnya akan ditentukan oleh potensi seseorang setelah memasuki alam roh. Yang benar adalah bahwa ini bukan kasus ini. Penentu sebenarnya dari seberapa jauh dan lebar jalan Dao roh seseorang, sebenarnya ditetapkan sebelum seseorang memasuki alam roh, bukan setelahnya. Ini juga, satu, yang mengganggu para praktisi di dunia ini. Ini juga merupakan potensi tak terbatas yang dicakup oleh jembatan antara 11 ki sejati meridian dan alam roh. Ada faktor bawaan, dan faktor yang didapat, ketika membahas potensi Dao bela diri. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di dunia ini hanya bisa melihat faktor bawaan, dan tidak memperhatikan faktor yang didapat. Long Juksue misalnya, menikmati perhatian dan cinta ribuan orang, karena konstitusi bawaannya. Namun, Putri Gouyou, dengan hati yang teguh untuk Dao bela diri, masih tidak dapat menarik perhatian sekte tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bahkan sekte sangat menghargai potensi, mereka bahkan meremehkan temperamen saat memilih bakat ini. Jelas ada sesuatu yang sangat salah dengan pengetahuan Dao bela diri di dunia ini. Jiang Chen menghela nafas ringan, tetapi tidak memiliki emosi yang berlebihan. Bahkan jika pengetahuan bela diri Dao di dunia ini sangat tertinggal, bahkan jika ada berbagai belenggu di dunia ini, dia hanya akan menghindari terbelenggu oleh aturan dunia ini, dan menghindari diasimilasi oleh kekurangan dunia ini. Dia, Jiang Chen, akan berjalan di jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Dia akan menciptakan jalan baru, dan sampai sekarang tidak terlihat, di jalur Dao bela diri. Jalan ini bahkan mungkin menjungkir balikkan aturan Dao bela diri di dunia ini beberapa ratus, bahkan ribuan tahun dari sekarang. Itu pasti akan menjadi aturan baru, rambu baru. Setelah dia keluar dari pelatihan, cahaya pagi menimpa Jiang Chen. Itu menambahkan beberapa jejak sinar matahari ke keberadaannya, dan memberinya semangat dan vitalitas. Chener, kamu sudah keluar dari pelatihan. Ayah, apakah kamu terbiasa dengan hari-hari tanpa beban seperti itu? Jiang Chen tertawa. Saya ingin menjadi riang, tetapi sayangnya, hal-hal duniawi membuat saya terjerat. Duke of Jinsan dan Duke of Hubing datang berkunjung 2 hari yang lalu. Mereka berdua adalah kakak laki-lakiku, dan aku akan menemani mereka berkeliling kota. Oh, mereka di sini. Situasi di dalam kerajaan baru saja diselesaikan. Sebagai 4 adipati agung yang baru, tidakkah mereka perlu membantu memikul beban keluarga kerajaan? Jiang Feng tersenyum kecut, bukankah mereka di sini atas nama beban keluarga kerajaan? Mereka di sini untuk menyelidiki sikap keluarga Jiang kita. Jiang Chen tersenyum. Ini tidak di luar ekspektasinya. Dengan reputasi keluarga Jiang saat ini, itu normal bagi keluarga kerajaan untuk berada di pin dan jarum. Jiang Feng mengangguk. Chener, aku juga sudah mempertimbangkan. Di mana seharusnya masa depan keluarga Jiang kita berada. Jiang Chen sebenarnya sudah lama mempertimbangkan pertanyaan ini. Tidak peduli apa, mereka benar-benar tidak bisa tinggal di kerajaan timur. Pertama, mengingat situasi politik, keluarga Jiang akan selalu membebani hati keluarga kerajaan jika mereka tetap tinggal. Alasan kedua Jiang Chen tidak pernah menyuarakan adalah tanah dengan nadi roh di wilayah Redwood. Kejadian aneh yang muncul di tanah dengan urat nadi terakhir kali dan segala macam laporan investigasi memberi Jiang Chen satu-satunya kesimpulan. Tempat ini pasti akan menjadi tanah pertanda buruk. Oleh karena itu,
tidak ada masa depan bagi keluarga Jiang jika mereka tetap di sini. Setelah mendengar pertanyaan ayahnya, Jiang Chen berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, seorang pria berjalan menuju puncak tertinggi. Surga sangat luas, mengapa keluarga Jiang kami khawatir bahwa tidak ada tempat bagi kami sekarang setelah kami mencapai titik ini?" Jiang Feng tertawa terbahak-bahak, kata-kata ini tidak pernah lebih benar. Tetap berada di kerajaan timur benar-benar tidak memberikan banyak tantangan lagi. Kecuali Lin Timur mengosongkan takhta, Jiang Feng benar-benar merasa bahwa tidak ada banyak tantangan untuk tetap tinggal di kerajaan timur. "Benar, Chener, ada masalah lain. Saya telah mendengar dari Duke of Jinsan bahwa Song Tianxing telah memimpin rombongan eksekutif senior dari Hall of Healing ke River Wave City kami. Mereka ingin memanggil Anda. Saya belum membuat keputusan untuk Anda sehubungan dengan masalah ini. Orang-orang ini masih di River Wave City. Apakah Anda ingin melihat mereka?" Aula penyembuhan. Jejak seringai terungkap di sudut bibir Jiang Chen. Mereka akhirnya datang. Reaksi mereka sangat lambat, saya pikir mereka tidak akan datang lagi. Hal ini tidak penting, mari kita menjemurnya lebih lama lagi. Qiao Baishi adalah muridku, mereka berani menggertak muridku, dan hampir menyerahkannya ke Long Xiaofeng. Tidakkah Anda akan mengatakan bahwa orang-orang ini tercela? Bukankah aku harus menjatuhkan mereka satu atau dua pasak? Qiao Baishi adalah muridmu. Mata Jiang Feng melebar. Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia berbicara terlalu cepat, dia terkekeh, dan menggaruk kepalanya. "Ayah, jangan menyebarkan informasi ini, simpan saja untuk dirimu sendiri." "Hei, bocah nakal, bicaralah dengan jelas kepada orang tuamu." Jiang Feng tidak bisa membantu tetapi memanggil ketika dia melihat Jiang Chen berbalik dan lari setelah mengucapkan kata-kata itu. Jiang Chen terkekeh dan menghilang seperti angin. Bocah sialan ini. Jiang Feng dilingkari dengan senyuman saat dia mencela. Dia benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada putranya. Jiang Feng merasakan dadanya penuh kepuasan dan pencapaian saat memikirkan putranya. "Tuan yang terhormat, muridmu Qiao Baishi menyambutmu." Qiao Baishi sangat senang melihat Jiang Chen. "Baishi, tidak perlu berdiri di atas upacara. Saya percaya Anda sudah mendengar bahwa eksekutif senior Aula telah tiba di River Wave City." Jiang Chen bertanya ketika dia melihat Qiao Baishi. "Ya, muridmu menerima kabar beberapa waktu lalu. Murid Anda juga memiliki masalah untuk dilaporkan kepada Tuan yang terhormat beberapa hari yang lalu, tetapi tidak berani mengganggu Tuan di balik kultivasi pintu tertutup." Petik 2. Oh, apakah ini berkaitan dengan Hall of Healing? Jiang Chen berkedip. "Kamu bisa mengatakan itu. Aku tidak punya banyak teman baik di aula sebelumnya. Ada seorang tetua bernama Ying Wuyu yang merupakan pendukung setiaku. Dia mengundurkan diri beberapa hari yang lalu dan datang kepada saya, mencari perlindungan. Murid Anda tidak berani menjanjikan apapun kepadanya sebelum meminta pendapat guru yang terhormat. Saya hanya membiarkan dia tinggal di sini, dan akan mendengarkan pengaturan guru yang terhormat untuknya." Postur Qiao Baishi cukup rendah, kata-kata dan tindakannya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Jiang Chen. Jiang Chen melambaikan tangannya, "Karena dia adalah orang kepercayaanmu yang terpercaya, tidak apa-apa bagimu untuk membuat pengaturan yang sesuai. Anda tidak perlu meminta saya untuk hal-hal kecil seperti itu." Petik 2. Berhenti sejenak, mata Jiang Chen tiba-tiba berubah. "Kamu bilang dia seorang penatua di aula penyembuhan?" "Ya," Qiao Baishi buru-buru menjelaskan. "Tapi aku tahu karakternya, dan dia jelas tidak ada di sini atas nama Hall." "Haha, aku tidak curiga dia ada di sini untuk menghasutmu untuk memberontak. Maksud saya karena dia adalah penatua aula, mungkin orang ini dapat dibimbing." Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan berkata, "Lihatlah aula penyembuhan. Itu penuh dengan idiot seperti Elder Blue. Saya juga tidak nyaman bekerja sama dengan orang idiot seperti itu." Petik 2. Maksud kamu apa? Mata Qiao Baishi berbinar saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah Tuan terhormat berarti dia ingin mendukung Ying Wuyu dan mengendalikan aula penyembuhan? "Baishi, ini adalah garis bawahku. Jika aula ingin terlibat dalam kemitraan, maka kita akan mulai berdiskusi berdasarkan garis bawah ini. Jika ini tidak dapat diterima, maka mereka dapat kembali ke tempat asal mereka." Qiao Baishi sangat bersukacita setelah mendengar kata-kata ini dan membungkuk. "Tuan yang terhormat telah mencurahkan banyak perhatian dan pemikiran, murid Anda selalu berterima kasih." Tindakan Jiang Chen sebenarnya juga memberi wajah Qiao Baishi. Sejujurnya,
Dengan pikiran Jiang Chen saat ini, dia tidak memiliki keinginan untuk berlama-lama di kerajaan timur dan tidak perlu bekerja sama dengan Aula Penyembuhan. Dia melakukannya murni untuk memberikan wajah kepada Qiao Baishi. Dengan cara ini, orang kepercayaan Qiao Baishi tidak hanya akan memperoleh kekuatan, tetapi juga dapat mengurangi penyesalan Qiao Baishi karena meninggalkan Aula Penyembuhan. Jiang Chen tahu bahwa Aula Penyembuhan telah mengolah Qiao Baishi. Jika dia membersihkan dirinya dan pergi begitu saja, Qiao Baishi pasti akan merasa bersalah dan menyesal. Namun, jika mereka mengarahkan Aula ke jalan yang benar melalui upaya Qiao Baishi, maka hati nuraninya tidak akan diganggu oleh terlalu banyak rasa bersalah. Qiao Baishi adalah pria yang cerdas dan secara alami memahami perhatian dan pemikiran Jiang Chen. Arus hangat mengalir di hatinya saat dia melihat Jiang Chen, penuh kekaguman. Sungguh menakjubkan bahwa guru terhormat itu begitu pengertian dan dapat menerima alasan, dan begitu duniawi pada usia yang begitu muda. Ini benar-benar akan membantu Qiao Baishi menyelesaikan perasaannya sebelumnya terhadap Aula, dan juga dapat membantu Aula menghindari mengambil jalan menurun pada saat yang bersamaan. Baishi, ingat, kamu adalah muridku. Itu benar dan pantas bagiku untuk memikirkanmu. Anda memiliki kendali penuh untuk mengurus masalah ini. Ingat, pegang garis bawah. Anda harus mengontrol dengan halus siapa yang tidak boleh ditinggalkan dan siapa yang harus dipinggirkan. Jika Anda berpikir sesuatu tidak dapat dilakukan, Anda juga dapat menggunakan kekuatan keluarga kerajaan dengan tepat. Putri Gouyu pasti akan memberimu wajah sebanyak ini. Jiang Chen tidak ingin terlibat dalam masalah Aula Penyembuhan. Dengan kompetensi Qiao Baishi, dia sangat yakin bahwa Qiao Baishi bisa mengurus semuanya. Qiao Baishi dipenuhi dengan kebahagiaan. Murid Anda mengerti. Murid-muridmu sekarang akan memanggil Ying Wuyu untuk memberi hormat kepada adipati muda itu. Tidak apa-apa, tapi dia tidak perlu tahu hubungan master dan murid di antara kita. Anda hanya perlu memberitahu dia bahwa saya akan berusaha keras untuk mendukung Anda. Itu akan cukup. Qiao Baishi membawa Ying Wuyu segera setelah itu. Ying Wuyu juga pernah bertemu Jiang Chen sebelumnya, tetapi keadaan hari ini tidak seperti sebelumnya. Jiang Chen telah menjadi adipati muda biasa ketika mereka bertemu sebelumnya, dan dia hanya memiliki satu resep berharga dari zaman kuno. Pada saat ini, reputasi adipati muda itu tidak diragukan lagi seperti guntur yang menusuk telinga, keberadaan yang legendaris. Ying Wuyu berhati-hati dan pendiam saat dia dengan hormat bergerak maju. Ying Wuyu memberi hormat kepada adipati muda. Bab 119, Persyaratan Negosiasi. Ying Wuyu. Saya pernah mendengar Baishi menyebut Anda sebelumnya dan tahu bahwa Anda adalah pria dengan prinsip dan karakter yang kuat. Ini sangat bagus. Aula Penyembuhan justru kekurangan orang sepertimu. Jiang Chen mengangguk dan mengucapkan beberapa kata penyemangat. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Ying Wuyu merasakan tekanan pada dirinya sedikit berkurang. Sepertinya kesan Duke muda tentang dia tidak terlalu buruk. Tidak ada orang luar di sini jadi saya akan berbicara terus terang. Baishi telah meninggalkan Aula dan akan mengikutiku di masa depan. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke Aula. Namun, masa depan Hall masih membutuhkan seseorang yang memimpin. Saya telah mendiskusikan hal ini dengan Baishi dan kami merasa bahwa karakter dan kemampuan Anda setara dengan kepala Aula keempat Wang Li. Oleh karena itu, kami ingin menggunakan Anda sebagai istilah negosiasi dalam diskusi kami dengan Aula. Anda dapat berdiskusi lebih lanjut dengan Baishi tentang detailnya seperti apa. Petik 2. Aku, Ying Wuyu memulai dan berkata, saya datang untuk mencari perlindungan dengan saudara Baishi dan bukan untuk meminjam kekuatan Anda. Kami tahu semua ini. Jiang Chen tertawa. Ini juga alasan mengapa kami memutuskanmu. Jika Anda datang untuk meminjam pengaruh kami bahkan tidak akan mempertimbangkan Anda. Jika Anda dapat mengontrol Aula dengan tepat, Anda akan memberikan layanan yang luar biasa kepada umat manusia dan ini juga akan menjadi cara terbaik untuk mengikuti Qiao Baishi. Qiao Baishi juga menyemangati, Wuyu, kamu dan aku adalah teman yang paling akrab. Saya cukup nyaman dengan kompetensi dan karakter Anda. Saya juga tahu bahwa Anda telah menyinggung cukup banyak orang dengan kepergian Anda kali ini. Perjalanan kembali akan sulit, tapi tenang saja, kami yang berinisiatif. Para eksekutif senior Aula akan dibersihkan. Mereka yang harus dijadikan contoh akan ditindak, dan mereka yang harus pergi akan dipaksa keluar. Jika kesepakatan tidak dapat dipenuhi, kami akan mengabaikan kerja sama dengan balai.
Setidaknya aku bisa menjaminkanmu makanan di setiap makan jika kamu mengikutiku. Jika mereka mau bekerja sama, kami pasti akan meminjam kekuatan dari semua pihak untuk membantumu mengontrol Aula dengan mudah. Anda dan saya sama-sama dikultivasikan oleh Aula, dan tentu saja tidak menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha di Aula daripada mereka. Wuyu, apakah kamu bersedia memikul beban ini untukku? Ying Wuyu tidak mengungkapkan pendiriannya. Sejujurnya, dia tergoda. Mengikuti Qiao Baishi adalah keputusan hatinya, tetapi dia benar-benar memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Aula penyembuhan. Jika barisan eksekutif senior Aula dapat disesuaikan dan sampah yang tidak berguna dicuci, maka dia dapat dengan mudah kembali ke Aula sebagai penerus Lord Hallmaster. Dia kemudian bisa mengendalikan masalah Aula. Ini memang godaan yang sangat kuat. Kakak Baishi, jangan hem dan haw. Anda memiliki kemampuan, beritahu saya jika Anda memiliki karisma. Qiao Baishi adalah orang yang tegas. Gelombang emosi yang kuat membuat hati Ying Wuyu gelisah dan dia menganggukkan kepalanya dengan tiba-tiba. Baiklah, karena Adipati Muda dan saudara laki-laki Baishi sama-sama menganggapku sangat tinggi, aku, Ying Wuyu, akan mencobanya bahkan jika aku berakhir di Blok Algojo. Aula telah melahirkan saya dan mengasuh saya. Aku tidak tega melihatnya dihancurkan di tangan orang-orang rendahan ini. Ying Wuyu juga dipenuhi dengan kebencian setiap kali dia memikirkan Wang Li, Penatua Biru, dan yang lainnya. Di salah satu penginapan besar di River Wave City, Hall of Healing cukup murah hati dan menyediakan halaman yang luas. Hampir semua eksekutif senior telah tiba di wilayah Jianghan. Mereka sudah tinggal selama 5 hari penuh di penginapan ini. Selama 5 hari terakhir, mereka telah memperoleh intelijen dari segala macam tempat yang mengatakan bahwa Adipati Muda itu benar-benar dalam budidaya pintu tertutup. Namun, mereka tidak dapat memperoleh informasi tentang Qiao Baishi. Seolah-olah Qiao Baishi sengaja menghindari mereka. Pagi ini, beberapa eksekutif senior duduk dengan sedih di dalam rumah sambil minum teh. Awan kesuraman menggantung di atas mereka dan mereka tidak dapat menemukan energi apapun di dalam diri mereka sendiri. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar ketika salah satu anggota manajemen menengah dari Aula buru-buru masuk. Lord Hallmaster, ada berita. Saya pernah mendengar bahwa Adipati Muda telah muncul dari pelatihan pintu tertutup. Petik 2. Apa? Song Tianxing sangat gembira saat dia berdiri. Lalu, apakah kami mengirim kartu panggil kami? Ya, bawahanmu melakukannya secara pribadi. Namun, rumah tangga Adipati Muda itu hanya menerima kartu panggil dan tidak mengungkapkan apapun. Sepertinya kita akan terus menunggu. Song Tianxing berkata, aku mengerti, dan duduk, merenungkan sesuatu dengan ekspresi serius. Dia telah mengunjungi semua orang yang pantas selama periode waktu ini dan memperlakukan semua orang yang seharusnya dia perlakukan. Dia bahkan memobilisasi Duke of Jinsan dan Duke of Hubing. Siapa lagi yang bisa membawa beban lebih berat dari keduanya? Putri Goyu. Song Tianxing tahu bahwa dia tidak memiliki cukup pengaruh untuk memobilisasi Putri Goyu untuk berbicara atas namanya. Selain itu, Putri Goyu terkenal tidak tergerak oleh permohonan. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk membuatnya berbicara atas nama mereka. Lanjutkan menunggu. Laporkan segera kepada saya jika ada berita. Song Tianxing melambaikan tangannya. Penatua Biru tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tolong, dia pikir dia siapa, memasang ekspresi seperti ini. Belum lagi fakta bahwa dia bukan Adipati Muda sekarang. Bahkan jika dia adalah seorang Duke Muda, dia seharusnya tidak memasang ekspresi seperti ini. Mata ganas Song Tianxing melotot, diam. Saya telah mengizinkan Anda untuk datang kali ini untuk memberi Anda kesempatan untuk menyesuaikan sikap Anda dan meminta maaf kepada Duke Muda dan Qiao Baishi. Jika Anda terus berbicara dengan tidak bertanggung jawab, apakah Anda percaya bahwa saya akan memaksa Anda keluar dari Aula sekarang? Kilatan ekspresi terhina muncul di wajah Penatua Biru yang dibuat-buat, tapi dia masih tidak berani berbicara kembali ke Song Tianxing. Sebenarnya Yue Kun yang terkekeh dan meredakan situasi, Tuan Hallmaster, tenanglah, pegang kudamu. Pada saat ini, kita juga perlu bersatu secara internal. Elder Blue, kamu juga menyesuaikan mentalitasmu. Ingat, bahkan jika Anda sangat tidak mau, Anda masih harus patuh mendengarkan Lord Hallmaster. Minta maaf dan tawarkan hadiah jika perlu. Kirim ketika Anda harus. Anda seorang penatua.
Jadi bagaimana jika Anda harus merendahkan diri untuk masa depan Aula? Elder Blue masih sedikit emosional dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata setelah beberapa saat untuk mengingat dirinya sendiri. Saya mengerti. Dapat dilihat bahwa dia masih melakukan apa yang dia suka di depan Yue-kun. Sejujurnya, dia telah memperoleh posisinya sebagai penatua melalui upaya kepala balai kedua Yue-kun. Dia pernah pergi ke halaman Yue-kun setiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Dia melayaninya siang dan malam, menggunakan segala macam teknik di tempat tidur dan sikap patuh sebelum akhirnya mendapatkan posisinya setelah Yue-kun bersenang-senang. Oleh karena itu, agak normal jika penatua biru sedikit lebih tidak terkendali di depan Yue-kun. Saat momen canggung terjadi, lebih banyak langkah kaki datang dari luar pintu. Sebuah suara asing berkata, "Teman-teman dari Aula Penyembuhan ada di sini kan? Saya di sini atas nama Tuan Qiao Baisi untuk menyampaikan bahwa kita akan mengadakan perjamuan di paviliun bunga hujan di kediaman sekunder keluarga Jiang. Perjamuan akan menghormati berbagai teman lama. Kami harap Anda akan memberikan wajah dan hadir." Petik 2. Qiao Baisi. Song Tianxing mengambil tindakan cepat saat dia melesat ke pintu dan membukanya. Namun, hanya ada undangan yang tersisa di ambang pintu karena utusan itu sudah pergi. Meski begitu, seolah-olah Song Tianxing telah menemukan harta yang berharga. Dia benar-benar mengesampingkan martabat Lord Hallmaster dan mengambil sendiri undangan itu. Ini tulisan tangan Qiao Baisi. Hehe, sepertinya Qiao Baisi masih mengingat persahabatan lama. Tidak ada yang bisa absen besok, kalian semua harus hadir. Song Tianxing memberikan undangan itu kepada kepala balai kedua Yue-kun. Ketika Yue-kun melihatnya, dia kemudian memberikannya kepada kepala aula keempat Wang Li saat mereka semua melihatnya. Song Tianxing dan yang lainnya bangun pagi-pagi keesokan harinya, membersihkan diri dengan benar, dan bersiap untuk berangkat. Sebelum mereka pergi, Song Tianxing mengingatkan mereka berulang kali, "Kalian semua, ingat, rendah hati nanti. Jika ada yang salah karena sikapmu kali ini, kamu akan menjadi orang berdosa di aula." Petik 2. Penatua Blue memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia melemparkan pandangan marah ke Yue-kun. Orang tua itu batuk kering 2 kali, memutar matanya, dan melihat keluar pintu seolah-olah ada pemandangan yang menakjubkan di luar. Dia benar-benar mengabaikannya. Jika itu terjadi, tidak mungkin Yue-kun akan menyediakan cadangan untuk penatua biru sekarang. Tidak peduli ketidakadilan apa yang diderita seseorang, masalah ini ada hubungannya dengan masa depan aula. Paviliun bunga hujan adalah tempat tinggal sekunder keluarga Jiang. Lingkungannya elegan, terpencil, dan damai. Ketika rombongan aula penyembuhan tiba, Qiao Baisi sudah menunggu di sana untuk sementara waktu. Setelah bertukar basa-basi, suasananya agak canggung karena semua orang duduk. Song Tianxing melihat sekelilingnya dan tidak bisa tidak bertanya, "Baisi, di mana adipati muda itu? Duke muda harus mengurus hal-hal yang lebih mendesak hari ini. Saya yang mengadakan perjamuan ini hari ini untuk mentraktir teman lama saya." Pepatah mengatakan bahwa kesepakatan bisnis bisa berantakan, tetapi hubungan seharusnya tidak. Meskipun saya tidak lagi di aula, saya pernah bersumpah di aula. Petik 2. Ying Wuyu tersenyum ke samping, "Ini, biarkan aku menuangkan anggur untukmu, Tuan Hallmaster." Setelah 3 putaran anggur diminum, Qiao Baisi dan Ying Wuyu cukup antusias karena mereka terus mendesak yang lain untuk minum lebih banyak anggur. Apa yang tidak pernah mereka sebutkan, bagaimanapun, adalah urusan aula. Song Tianxing cemas dan akhirnya Yue-kun yang angkat bicara, "Baisi, kami semua sangat sedih ketika kamu pergi terakhir kali. Kami datang untuk memberi hormat kepada Duke muda kali ini dan juga untuk meminta maaf kepada Anda, dan untuk mengungkapkan penyesalan kami." Petik 2. Meminta maaf. Qiao Baisi terkekeh. "Semuanya di masa lalu, belum lagi aku baik-baik saja di sini. Anda tidak perlu merasa menyesal." Jawaban ini seolah-olah serangan Yue-kun mendarat di permen kapas, membuatnya bingung bagaimana harus merespon. "Ahem, Baisi, kali ini kami datang untuk memberi penghormatan kepada Duke muda karena kami ingin mendiskusikan kemitraan di antara kami." "Kemitraan?" Qiao Baisi meletakkan cangkirnya dengan ringan. "Jika aku mengingatnya dengan benar, adipati muda itu awalnya memilih untuk bekerja sama denganku. Saya sudah pergi, kemitraan apa yang Anda bicarakan?" Yue-kun sekali lagi menabrak dinding dan hanya bisa terus-menerus minum anggur karena kehilangan kata-kata. Dia menatap Song Tianxing. Tatapan itu berarti,
saya tidak bisa menangani ini. Anda harus melakukan ini, bos. Song Tianxing menghela nafas, Bai Si, Aula bersalah atas cara kami memperlakukanmu di masa lalu. Kami datang dengan sangat tulus kali ini. Apa pendapat Adipati Muda tentang kemitraan? Jika ada ruang untuk diskusi, maka apapun bisa didiskusikan. Jika tidak ada ruang untuk diskusi, maka beritahu kami juga agar kami bisa mati secara langsung. Petik 2. Kata-kata Song Tianxing jauh lebih canggih. Dia menyadari bahwa Qiao Baishi masih memiliki perasaan terhadap Aula, dan penyebutan apa yang disebut kematian langsung tidak diragukan lagi akan menarik hati sanubari Qiao Baishi. Namun, Qiao Baishi dan Ying Wuyu sudah siap secara mental sebelum negosiasi dan tentu saja tidak akan menyerah dengan kata-kata ini. Qiao Baishi mengangkat cangkirnya, tanpa ekspresi, Tuan Hallmaster, saya memberi hormat kepada Anda. Karena Anda telah mengemukakan masalah ini, saya tidak akan bertindak lagi. Saya dapat membuat keputusan tentang masalah ini tanpa Duke Muda harus muncul. Namun, saya dapat berbicara atas nama Adipati Muda tetapi saya tidak dapat berbicara atas nama Aula penyembuhan Anda. Apa maksud Anda? Song Tianxing sedikit terkejut. Qiao Baishi tersenyum tipis dan tetap tenang saat dia mengisi cangkir Song Tianxing lagi. Kata-kata saya mudah dimengerti. Duke Muda dapat mempertimbangkan untuk bekerja dengan Hall of Healing, tetapi itu tergantung pada siapa dari Hall of Healing yang bekerja dengannya. Petik 2. Yang lebih pintar dari mereka yang hadir segera tampaknya memahami sesuatu ketika Qiao Baishi menyampaikan kata-katanya. Bab 120, berita tak terduga dari penindasan kuat. Baishi, jika kamu berubah pikiran, pintu aula benar-benar terbuka untukmu. Apakah ini bahkan perlu dibahas? Saya dapat membuat keputusan sekarang sehingga Anda masih akan menjadi Hallmaster ketiga jika Anda kembali. Lagu Tianxing sangat gembira. Qiao Baishi tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengira bahwa kata-katanya akan menyebabkan Song Tianxing salah paham. Aku, kepala balai ketiga. Qiao Baishi menggelengkan kepalanya dengan senyum sedih. Ke samping, Penatua Biru tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Apakah posisi kepala balai ketiga tidak cukup? Apakah Anda ingin menggantikan Lord Hallmaster dalam satu gerakan? Kamu diam. Song Tianxing dan Ying Wuyu berteriak hampir bersamaan. Qiao Baishi sudah lama kebal terhadap wanita ini saat dia terkekeh. Aku sudah kehilangan minat pada posisi Hallmaster sejak lama. Jika Lord Hallmaster ingin mendengarkan persyaratan saya, maka saya akan berbicara terus terang. Petik 2. Lanjutkan. Song Tianxing dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar bahwa ada kondisi yang bisa didiskusikan. Pada akhirnya, bukankah itu akan menjadi harga yang sangat tinggi? Silakan dan beri nama. Selama Hall of Healing bisa menahannya, mereka akan menanggungnya tidak peduli seberapa tinggi itu. Istilahnya sebenarnya tidak banyak istilah sama sekali. Mereka semua mempertimbangkan masa depan Aula. Pertama, Ying Wuyu akan kembali ke Aula sebagai kepala Aula ketiga dan penerus masa depan. Saya kemudian akan menyerahkan 3 obat roh kepadanya dengan otoritas penuh. Tak satu pun dari Anda akan diizinkan untuk memiliki andil di dalamnya. Petik 2. Ini adalah kondisi paling dasar. Song Tianxing buru-buru mengangguk, sama sekali tidak ada masalah dalam hal ini. Ketika Wuyu ingin pergi, aku juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Qiao Baishi mengangguk. Syarat kedua adalah jajaran eksekutif senior Aula penyembuhan harus dibersihkan. Mereka yang harus pergi harus diusir, dan mereka yang harus dihukum harus dihukum. Ambil Penatua Biru misalnya, saya cukup penasaran dengan dasar apa dia harus sejajar dengan para tetua lainnya. Dan untuk Wang Li, dia terlalu radikal dan sama sekali tidak cocok untuk Aula penyembuhan. Dia harus dikeluarkan juga. Tambahan. Qiao Baishi mendaftarkan 6 atau 7 nama eksekutif senior sekaligus. Wajah mereka yang dipanggil menjadi gelap setiap kali mereka mendengar nama mereka. Area pukulan ini memang cukup besar. Setelah penyesuaian ini, hampir setengah dari eksekutif senior Aula penyembuhan akan dieliminasi. Mereka yang akan diangkat untuk mengisi posisi mereka secara alami akan menjadi teman lama Qiao Baishi dan orang-orang Ying Wuyu. Song Tianxing tidak memiliki perubahan ekspresi saat dia mendengarkan. Sebenarnya, ombak besar dan ombak besar bergolak di dalam hatinya. Tapi sebagai Lord Hallmaster, dia sudah lama terbiasa menjaga wajah lurus bahkan ketika Gunung Tai runtuh di depannya. Sejujurnya, dia tidak terkejut atau marah, tetapi diam-diam senang.
Dapat dikatakan bahwa saran Qiao Baishi menyentuh banyak nada dalam Song Tianxing. Dia selalu memikirkan masalah pembersihan rumah untuk para eksekutif senior. Tapi siapa yang harus dijadikan contoh terlebih dahulu? Pertanyaan ini cukup menjengkelkan. Sekarang setelah Qiao Baishi mengangkat masalah ini, dia bisa menjadi penjahatnya. Dia, Song Tianxing, hanya perlu mengikuti arus. Dengan keduanya bekerja bersama-sama, mereka mungkin bisa menyelesaikan pembersihan ini begitu saja. Wajah tua Yue Kun runtuh. Qiao Baishi, apa kau bercanda? Apakah ini kondisi Anda? Anda mengganggu urusan internal aula penyembuhan. Petik 2. Memang, kamu adalah seseorang yang sudah pergi. Apa hak Anda untuk campur tangan dengan urusan pribadi aula? Hallmaster keempat Wang Li benar-benar marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Qiao Baishi tersenyum tipis. Saya katakan sebelumnya bahwa kita dapat melakukan negosiasi. Saya dapat berbicara atas nama Adipati Muda, tetapi tidak dapat membuat keputusan untuk aula penyembuhan Anda. Jika Anda tidak ingin mendiskusikan persyaratan, Anda tidak perlu mendiskusikannya. Wang Li meletakkan cangkirnya dengan bunyi gedebuk. Bagaimana kita membahas ini? Ini adalah tamparan di wajah. Turunkan aku, Wang Li. Qiao Baishi, kamu berani membicarakan hal yang keterlaluan seperti itu. Tuan Hallmaster, Anda menyuruh saya untuk menelan sedikit penghinaan dan penghinaan, meminta maaf, dan menawarkan hadiah. Semua ini bisa saya lakukan. Tapi tahukah Anda, mereka ingin menjatuhkan saya. Bagaimana saya bisa menanggung penghinaan ini? Penatua Biru juga mengeluh. Lucu, tidak mungkin kita bisa melanjutkan negosiasi ini. Wajah Yue Kun menjadi gelap juga. Tatapan dingin dan tajam Song Tianxing turun pada ketiganya dan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Bagus, sangat bagus. Saya selalu curiga bahwa ada organisasi bawah tanah di dalam aula, dan seseorang membuat grup untuk tujuan egois. Aku hanya menduga ini sebelumnya, tapi sekarang sepertinya kalian bertiga sudah lama berkolusi bersama. Kamu, bos, apa maksudmu dengan ini? Yue Kun adalah yang paling senior dari mereka semua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Jangan bermain bodoh denganku. Penatua Blue tidur denganmu selama 3 bulan sebelum dia menjadi penatua. Ini tidak salah sekarang, kan? Wang Li adalah keajaibanmu dalam nama, tapi dia sebenarnya anak harammu. Apakah Anda berpikir bahwa tidak ada seorang pun di bawah langit yang mengetahui rahasia ini? Song Tianxing kemudian mengalihkan pandangannya ke wajah orang-orang yang dipanggil. Siapa di antara ini yang bukan seseorang yang kamu promosikan? Kalian semua telah, selangkah demi selangkah, menggigit aula. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu? Petik 2. Song Tianxing menggunakan situasi itu sebagai alasan untuk akhirnya meletus. Dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dan kesempatannya untuk memanfaatkan situasi. Itu adalah waktu terbaik yang bisa dia gunakan untuk memusnahkan kelompok orang Yue Kun. Qiao Baishi tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan, jadi ternyata Tuan Hallmaster mampu menembus jauh ke dalam segala hal. Yue Kun, Anda telah berpura-pura sebagai orang yang bermoral tinggi dan mengatur tempat di eksekutif senior agar putra dan nyonya Anda yang tidak sah menyebabkan masalah. Tidakkah kamu memiliki kesadaran sedikit pun, bahkan sekarang, tentang apa yang telah kamu lakukan pada aula selama ini? Wajah tua Yue Kun tiba-tiba tampak menua 10 tahun. Bam! Wang Li dengan kejam mengangkat tangannya dan membalik meja perjamuan, membuat semuanya jatuh ke lantai dengan tabrakan. Negosiasi yang omong kosong, tidak ada lagi pembicaraan sekarang, kita kembali ke ibu kota. Benar? Negosiasi macam apa ini? Ini adalah makan malam di mana pengkhianatan direncanakan. Bos kita sendiri tidak melindungi rakyatnya sendiri tetapi menyerang atas nama orang luar. Kita harus kembali dan berdiskusi dengan baik tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas aula. Petik 2. Kau merasa ingin pergi. Qiao Baishi tertawa dingin. Seperti air pasang, tentara elit yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari 4 sudut paviliun bunga hujan. Dengan 4 bersaudara batalion Seng di kepala dan 8 pengawal pribadi Jiang Chen, sejumlah besar tentara elit mengepung paviliun bunga hujan sehingga tidak ada setetes air pun yang bocor. Belati itu terungkap ketika peta dibuka. Tidak ada ketegangan tentang apa yang terjadi selanjutnya. 7 atau 8 orang dalam daftar itu hampir semuanya ditahan tanpa perlawanan. Apa yang muncul tiba-tiba adalah fakta bahwa Hallmaster kedua Yue Kun, yang selalu tampak tua dan tidak berharga, sebenarnya adalah Master Ki sejati 11 Meridian. Kecuali,
Bahkan dalam kasus itu, tidak ada tempat baginya untuk menyebarkan seni bela diri ketika dikelilingi oleh pasukan besar. Dia menerobos beberapa kali, tapi masih tidak bisa melepaskan diri dari formasi yang dibentuk oleh 8 penjaga Jiang Chen. Dia akhirnya merasa sulit untuk melepaskan diri dari takdirnya ditangkap. Lord Hallmaster, saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Saya harap Anda tidak keberatan bahwa saya telah campur tangan dalam urusan internal Aula. Perasaanku terhadap Aula jauh lebih dalam daripada orang-orang ini. Qiao Baishi berkata dengan sedikit penyesalan. Baishi, jangan bicara lagi. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Jika bukan karena saya terus-menerus memiliki sudut pandang ragu-ragu sebagai Lord Hallmaster, Anda tidak akan meninggalkan Aula sejak awal. Aku tahu kau sudah siap untuk pergi. Aku akan membesarkan Ying Wuyu dan membiarkannya secara bertahap mengendalikan Aula. Selama Aula dapat makmur dan berkembang, maka saya, Qiao Baishi, akan memiliki hati nurani yang bersih. Song Tianxing, Qiao Baishi, kamu penjahat kecil yang hina. Beraninya kau bergandengan tangan dan bersekongkol melawanku. Yue Kun yang diikat meraung dari posisinya yang tidak teratur. Yue Kun, kamu membentuk sebuah klik untuk kepentingan egoismu sendiri. Beraninya kau mengamuk dan mengaum. Ying Wuyu tertawa dingin. Pergi ke neraka, membentuk sebuah klik untuk kepentingan egois. Song Tianxing, aku hanya menyesali bahwa aku tidak bergerak melawanmu sebelumnya. Saya sangat menyesali ini, tapi, jangan terlalu bangga terlalu dini. Menurut Anda mengapa saya telah menghabiskan lebih dari 10 tahun mencium Anda di Hall of Healing Anda? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saya bukan orang dari Kerajaan Timur. Selama 10 tahun terakhir, saya telah menjadi mata-mata di Aula Penyembuhan. Aku sudah lama menggunakan berbagai tempat untuk menyampaikan pesan konflik internal Kerajaan Timur kembali ke Kerajaan Darkmoon. Tidak akan lama sebelum kuku besi Kerajaan Darkmoon menginjak-injak gunung dan sungai di Kerajaan Timur. Hahaha, Kerajaan Bulan Gelap, Song Tianxing dan Qiao Baishi saling memandang saat mereka berdua menarik napas. Kerajaan Darkmoon adalah kerajaan yang bersebelahan dengan bagian selatan Kerajaan Timur. Itu lebih kuat dari Kerajaan Timur dan selalu menatap tetangganya dengan iri. Sayangnya, kata-kata Yue Kun mungkin bukan ocehan acak yang tidak berdasar. Namun, Qiao Baishi memulihkan ketenangannya dengan sangat cepat. Kerajaan Bulan Gelap kan, tidak apa-apa, kami tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk membunuh kalian semua sebelumnya. Karena kamu menyebut dirimu mata-mata dari Kerajaan Darkmoon, maka kami sebenarnya telah mendapatkan cukup alasan untuk membunuh kalian semua. Bunuh aku, haha, apakah kamu pikir aku akan takut? Saya adalah warga Kerajaan Darkmoon dan hantu Kerajaan Darkmoon jika saya mati. Aku bahkan tidak akan mengernyitkan alisku jika aku mati untuk negaraku. Kamu, orang tua, apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar mata-mata dari Kerajaan Darkmoon? Bahkan Penatua Biru pun panik. Dia lahir dan dibesarkan sebagai warga Kerajaan Timur dan bukan mata-mata Darkmoon. Dia awalnya tidur dengan Yue Kun untuk naik ke posisi sesepuhnya saat ini. Dia telah ditangkap sekarang, tetapi mungkin masih belum dihukum mati. Namun, jika dia dikaitkan dengan mata-mata, maka dia pasti akan mati. Wang Li juga tercengang dan mulai mengutuk dengan keras. Orang tua, kamu benar-benar melemparkanku ke serigala. Anda mengatakan Anda akan mendukung saya ke posisi tertinggi dan membantu saya memperluas cabang Aula ke semua wilayah di dalam kerajaan. Apakah semua ini bohong? Ai, itu tidak benar-benar bohong. Anda anak saya, bagaimana saya bisa menipu Anda? Kata-kata itu dibangun di atas premis Kerajaan Timur yang tidak memiliki perselisihan internal. Tanpa perselisihan internal di Kerajaan Timur, Kerajaan Bulan Kegelapan tidak akan memiliki jendela peluang. Saya hanya bisa mengolah Anda dan meminta Anda mengendalikan Aula. Siapa yang tahu bahwa bahkan rencana terbaik yang dibuat akan hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan. Petik 2. Karena ini masalahnya, lalu untuk apa kamu datang ke wilayah Jianghan? Wang Li mengutuk. Datang ke wilayah Jianghan. Yue Kun meringis dalam tawa. Untuk resep obat pil tentunya. Bahkan aku iri dengan resep-resep itu. Jika aku bisa membawanya kembali ke Kerajaan Darkmoon, maka aku akan menjadi negarawan berjasa terbesar di Kerajaan Darkmoon. Wang Li benar-benar tercengang. Dia telah menemukan bahwa di dalam hati orang tua ini, posisinya sebagai anak haram benar-benar lebih rendah daripada posisi Kerajaan Bulan Kegelapan. Penatua Biru meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala.
Tuan Hallmaster, saya salah. Saya akan menebus diri saya dengan pelayanan yang baik, tolong beri saya kesempatan. Aku tahu cara menghangatkan tempat tidur, aku juga sangat ahli dalam teknik, dan aku sangat mahir dalam menyenangkan pria dengan mulutku. Wanita ini sudah benar-benar gila. Qiao Baishi tidak akan mendengarnya dan melambaikan tangannya, bawa mereka semua pergi, aku akan mengunjungi Adipati Muda. Meskipun dia tidak tahu apakah kata-kata Yue Kun benar atau salah, tapi berita ini cukup mengejutkan. Jika ini masalahnya, maka pedang melayang di atas leher Kerajaan Timur. Ada pedang tajam yang bisa memenggal kepala Kerajaan Timur kapan saja. Yue Kun, mata-mata untuk Kerajaan Dark Moon. Jiang Chen juga sedikit terkejut dengan laporan Qiao Baishi. Dia telah mengirim Qiao Baishi ke negosiasi dan bahkan tidak keberatan menggunakan sedikit kekerasan. Dia tidak menyangka bahwa berita mengejutkan seperti itu akan terbongkar. Kerajaan Dark Moon selalu bertentangan dengan Kerajaan Timur. Selama beberapa ratus tahun terakhir, pertempuran antara keduanya adalah kejadian biasa. Adipati Muda, masalah ini sepertinya tidak salah. Keluarga panjang menyebabkan perselisihan internal dan keluarga kerajaan telah dilubangi juga. Akan sangat aneh jika Kerajaan Dark Moon tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Jiang Chen mengangguk, masalah ini memaksanya untuk memperlakukannya dengan segala pertimbangan. Keluarga Jiang tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan Kerajaan Timur. Namun, begitu Kerajaan Bulan Kegelapan memulai invasi mereka, keluarga Jiang akan menjadi yang pertama terkena dampak, mengingat lokasi mereka di perbatasan selatan. Bagaimanapun, Kerajaan Bulan Kegelapan terletak di barat daya kerajaan. Setelah celah dibuat, keluarga Jiang hampir pasti merupakan garis pertahanan pertama yang akan mengalami serangan. Tepat saat dia ragu-ragu, salah satu anak buahnya tiba-tiba melapor masuk. Duke Muda, ada utusan di luar manor yang mengatakan dia adalah utusan dari Kerajaan Dark Moon dan mencari audiensi. Kerajaan Bulan Kegelapan, Jiang Chen dan Qiao Baishi saling memandang. Seorang utusan dari Kerajaan Dark Moon telah tiba ketika mereka baru saja mendiskusikan tentang mereka. Kecepatan ini hanya sedikit terlalu cepat, bukan?